Apa kabarnya? Kurang keras ya. Oh iya, yang Calvary Kids silakan ikut Kak Angel ya ke lantai 3. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan saudaraku, sebelum firman Tuhan saya ingin bertanya sama saudara. Saudara punya handphone semua? Jadi kalau yang belum punya ya mungkin bisa dibeli ya. Tapi nggak tahu sama saya atau sama orang lain. Siapa yang punya handphone? Coba angkat tangan. Nah, handphonenya tolong diangkat coba. Boleh handphonenya? Oh, kalau ada yang kurang bagus, saya beliin yang lebih bagus. Maksudnya ada? Coba yang di atas handphonenya. Iya. Nah sekarang di handphone saudara merek apapun juga pasti ada silent mode. Apa itu? Hening, mode apa? Pesawat ya? Boleh kalau di mode pesawat sekarang semua yang punya handphone di mode pesawat dulu. Oke. Udah? Setelah itu tutup handphonenya, masukkan ke kantong. Tutup handphonenya, masukkan ke tas. Jadi saudara nggak perlu handphone ya, karena semuanya sudah TSIM sudah membuat apa yang saudara perlukan di handphone sudah ada di sini. Kadang-kadang itu mengganggu kita, ya. Tolong dimasukkan sekarang handphonenya udah semua, tolong dimasukkan semua. Dan saudara lihat ke sini, ya. Itu bisa lebih berkonsentrasi, ya. Sudah? Sudah? Oke, dimasukkan semuanya handphone dimasukkan. Kadang-kadang gini saudara, handphone itu bisa dipakai sebagai alat untuk komunikasi, sesuatu yang baik. Tetapi ketika di gereja, kenapa di semua gereja sekarang ada silent, semua harus di mode pesawat atau mode apa tadi? Hening, ya. Supaya apa? Supaya nggak mengganggu. Karena iblis bisa bekerja lewat itu. Ketika saudara lagi dengar firman Tuhan ya, jangan-jangan order masuk nih. Aduh, ya, gatel. Jangan-jangan itu teman saya ya. Oh, ini ada apa gitu ya? Percaya, saudara, selama saudara di gereja ini semuanya Tuhan pelihara, semua order saudara, pekerjaan saudara. Jadi saudara belajar untuk konsentrasi. Ya, kemajuan teknologi luar biasa, tapi kadang-kadang itu mengganggu kita. Dan iblis bisa untuk mencuri berkat Tuhan. Ketika firman Tuhan ditabur, taburan itu bisa diambil. Sebelum dia jatuh ke tanah, diambil. Ya, saudara main handphone, scroll. Enggak di gereja ini, di gereja besar, di gereja manapun, itu hamba-hamba Tuhan banyak yang ingat. Saya dengar ini, oh ternyata di gereja besar tuh ada yang gitu ya. Apalagi kalau gereja besar ya, mojok gitu. Iya, firman Tuhan, scroll ya. Ya oke, di Tuhan. Dan biarlah saudara semua bisa diberkati pada hari ini. Dan saya yakin saudara yang datang pada hari ini beribadah secara onsite ataupun online yang ada ikutan, saudara akan disembuhkan. Yang punya penyakit pasti disembuhkan. Amin. Amin. Yang di rumah juga ya, dengarkan baik-baik. Saudara akan disembuhkan, sakit apapun juga. Ya. Ada yang bilang gitu, Pak Pendeta jangan kasih harapan palsu dong. Ini udah vonis bulan depan akan dipanggil pulang. Saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan. Kalau dia nanti memang harus pulang, ya udahlah pulang. Tapi kita doanya jangan doa dia mati, tapi doain kesembuhan. Dan saudara percaya, saudara akan diberikan umur yang panjang. Amin. Saudara akan melihat semua kebaikan Tuhan. Saudara yang datang dengan masalah, siapa yang punya masalah? Tuhan akan berikan solusi. Setiap orang punya masalah. Tadi pada ngangkat tangan ya, mungkin masalahnya berat banget. Aduh Pak Pendeta nggak tahu aja masalah saya berat banget 10 kilo nih. Ya Tuhan akan berikan solusi. Makanya saudara curhatnya sama Tuhan, jangan sama teman, sama sahabat, apalagi di medsos. Ya curhat ya. Aduh gue lagi galau nih, semua orang tahu ya. Curhatnya sama Tuhan dan Tuhan akan berikan solusi dalam masalah kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin juga bahkan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita di dalam segala kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar dan hidup. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita berkuasa, angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang paling Tuhan. Oke, saudaraku, kemarin saya ngurus QRIS gereja atau orang bisa dibilang QR atau orang bank sih bilangnya Kris. Kris, iya. Kris panggil. Oh gitu.
Jadi sekarang kita punya QRIS ya, nanti saudara bisa lihat. Jadi saudara yang misalnya nggak punya uang di dompet secara cash gitu ya, saudara bisa pakai handphone. Nanti setelah firman Tuhan boleh handphonenya di mode normal lagi ya. Nanti saudara bisa scan, kan sekarang anak-anak muda seperti itu ya. Atau kalau yang punya uang ya persembahan secara online. Nah, ketika kemarin saya ngurus QRIS itu saudara ya, ternyata cuma satu ya persyaratannya, KTP, kartu tanda penduduk, itu aja. Ya itu sangat simpel sekali. Tetapi ternyata itu hal yang penting karena KTP ini menunjukkan identitas kita, siapa kita. Ya, saya penduduk Indonesia secara resmi. Kemudian juga di KTP itu ada jenis kelamin. Kalau nggak laki-laki, perempuan, L atau P. Nggak ada di tengah-tengahnya. Ya, ini udah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada di beberapa negara sekarang jenis kelamin itu gender ya sebenarnya. Gender. Nah itu ada lagi tambahan loh saudara. Wah itu gawat. Ya, jadi ada laki-laki atau perempuan. Jadi yang nggak laki-laki atau nggak perempuan itu nggak sah jadi penduduk Indonesia. Ya kalau di Indonesia puji Tuhan Indonesia masih mengakui laki-laki perempuan. Tapi saudara ada banyak orang-orang yang pindah gender, transgender, terus ada lagi yang banci, terus ada lagi yang homo, ya itu sebenarnya nggak diakui dan itu merupakan kekejian buat Tuhan. Betul, saudara, ada firman Tuhan nih dan mereka nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara melihat orang yang banci atau yang homoseksual, transgender, saudara harus kasihan mereka. Mereka harus bertobat, mereka harus percaya Yesus dan balik lagi. Kalau dia laki-laki balik lagi laki-laki, kalau dia wanita balik lagi wanita, harus itu. Karena nggak ada bagian dalam kerajaan surga. Ya, itu firman Tuhan bilang. Nanti sekali waktu saya mau korban tentang itu seperti ya. Tetapi betapa pentingnya tadi KTP ya, karena itu merupakan identitas seseorang. Ya, dan kemanapun saudara pergi di dompet, selain ada duit, ATM, kartu kredit, ada apa? Ya. Karena itu menunjukkan identitas seseorang. Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini bukan tentang KTP, tetapi tentang judulnya adalah jangan lupa identitas. Sama-sama ucapkan. Jangan lupa identitasmu. Jangan lupa identitasmu. Ya. Dalam bahasa Indonesia, don't forget your identity. Ya. Jadi definisinya gini, saya searching, identity atau identitas adalah refleksi diri kita sendiri. Next slide, tolong. Refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Ya, itu merupakan identitas. Atau identitas itu adalah definisi dari diri seseorang. Dari identitas itu kita bisa lihat definisi diri seseorang. Jadi identitas itu jangan sampai salah. Dan identitas yang benar adalah identitas kita di dalam Kristus. Next slide dong. Ya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang identitas kita? Apa yang Alkitab katakan tentang identitas kita? Kita baca di dalam Matius 5, 13a, 14a dan 16. Sama-sama baca ya. Matius 5, 13a, 14a dan 16. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia, 14a. Kamu adalah terang dunia, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dimanapun, kapanpun, kita jangan lupa identitas kita. Identitas kita adalah garam dan terang. Amin. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, ternyata identitas kita itu garam dan terang. Ya. Garam dan terang. Ya. Saya ingin membahas sedikit tentang fungsi utama garam. Kenapa kita disebut sebagai garam? Garam fungsi utamanya ya, dan banyak sekali fungsi yang lain. Fungsi utamanya itu memberi rasa, membersihkan kotoran, dan menahan pembusukan. Ya, jadi kalau ibu-ibu masak itu garam itu perlu. Tanpa garam itu nggak akan ada rasanya.
Wah, saya udah pakai penyedap katanya. Kalau saudara lihat komposisi di dalam penyedap itu ternyata ada garam. Dan ketika kita kasih garam lagi itu menguatkan rasa. Tapi ulah loba teuing, kayak bisa asin teuing. Katanya boger kamu asin teuing gitu ya. Kadang-kadang kan kalau chef masak keasinan itu takarannya nggak pas ya. Dan kemudian garam juga bisa membersihkan kotoran. Ya, saya suka mencuci buah, ya. Saya sekarang suka minum infus nanas. Ya, nanti kalau yang belum tahu nanti saya kasih tahu buat saudara. Tapi dari khotbah ini nanti ya, setelah pulang khotbah ini, infus nanas itu bagus sekali untuk membersihkan pembuluh darah. Nah, sebelumnya saya suka rendam dulu pakai air garam. Ternyata air garam itu bisa mengeluarkan kotoran. Betul, ya. Kadang-kadang juga kalau misalnya ada ulat-ulat kecil itu bisa keluar dan bisa bersih. Ya, setelah itu bisa kita konsumsi. Nah, beberapa hari yang lalu istri saya di rumah tuh masak ya. Saya nggak tahu masak apa gitu ya. Kemudian bekas masaknya itu teleponnya itu agak kotor, susah dibersihkan. Ya. Terus saya melihat sebuah tayangan di TikTok kalau nggak salah itu, ternyata kalau dikasih garam katanya bisa bersih. Saya coba seperti saya lakukan garam, ditunggu 1-2 menit, itu kotorannya coplok, lepas, bersih aja. Ya, coba nanti kalau ibu-ibu ya ada kotoran-kotoran di bekas alat-alat masaknya, pakai garam. Itu ternyata bisa membersihkan kotoran dengan efektif. Ada yang mengangguk ya, mungkin ada yang praktek ya. Itu membersihkan kotoran. Kemudian fungsi garam juga menahan pembusukan. Ya, siapa di sini yang suka ikan asin? Asin. Nah, ternyata itu bukan ikan fresh. Itu sudah diproses melalui berbagai tahapan dan kemudian dikasih garam sehingga dia awet tanpa dibekukan, misalnya dia awet sampai berbulan-bulan sampai bahkan tahunan. Itu bisa menghambat pembusukan ya. Itu artinya secara rohani ya. Garam itu memberikan rasa yang enak ya. Jadi ketika dimanapun saudara harus memberikan rasa yang enak buat lingkungan saudara, lingkungan kerja saudara di rumah, yang memberikan rasa nyaman, gitu ya. Kemudian juga saudara juga harus melihat bahwa fungsi saudara sebagai garam itu membersihkan dosa. Bukan saudara yang mengampuni dosa itu, enggak, tapi saudara akan mengingatkan orang-orang agar mereka tidak hidup dalam dosa dan mereka bertobat. Itu fungsi kita. Kalau melihat dosa yang terjadi dalam diri seseorang, saudara harus jelaskan, itu nggak boleh, itu dosa. Gimana saudara tahu tentang dosa? Nanti di rumah saudara baca di Yakobus 4 ayat 17 kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa tentang batasan dosa. Jadi saudara tahu, itu ternyata dosa. Itu nggak boleh. Itu ada batasan-batasan dosa. Ya, saudara buka sendiri di rumah Yakobus 4 ayat 17. Nah, itu kita bisa melihat. Ternyata ada perbuatan-perbuatan dosa di mana kita harus jadi garam dan membuat orang-orang bertobat. Kemudian fungsi yang ketiga tadi, garam itu membersihkan kotoran dan mencegah pembusukan. Ya, pembusukan itu bicara soal dosa. Sehingga ketika saudara berfungsi sebagai garam, orang-orang tidak akan sampai membusuk ya dan masuk neraka. Ketika saudara menjadi garam, saudara bisa membuat orang-orang bertobat, percaya kepada Yesus dan mereka semua diselamatkan. Ya. Kemudian identitas kita adalah sebagai terang. Sebagai apa, saudara? Terang. Sama-sama ucapkan terang. Terang. Ya. Terang itu untuk menyinari, menuntun, ya, dan melenyapkan kegelapan. Ya. Sekali waktu saya di rumah lagi gelap lampu malam-malam, saya mau cari emergency lamp yang kecil ya. Tapi saya ingatnya saya taruh di lemari di sebelah sana. Padahal saya udah tahu tempatnya. Karena gelap gulita gitu ya. Jadi saya coba turun. Kemudian saya tersambung beberapa barang karena gelap. Tetapi ketika saya ambil emergency lamp ya, kemudian saya nyalakan, saya bisa beraktivitas lagi dengan
tanpa saya tersandung. Ternyata sinar itu bisa menuntut orang. Oleh sebab itu firman Tuhan ada bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan menerangi. Ketika kita berfungsi sebagai terang, ya, saudara ya, maka kita akan bisa menerangi jalan-jalan hidup orang. Kita bisa membuat orang tidak tersandung, tidak jatuh dalam dosa, dan kita bisa membawa mereka kepada kebenaran. Itu fungsi kita sebagai garam dan terang. Coba colek sebelahnya, teman-teman yang udah mulai ngantuk, ya, karena baru beberapa menit. Coba colek sebelahnya, colek sebelahnya. Kamu ngantuk ya? Colek dong. Oh, satu colek. Ada yang ngantuk nih. Ya. Atau aslinya kedinginan ya. Kita itu garam dan terang. Coba bilang lagi, kita garam dan terang. Haleluya ya. Jadi kita harus menerangi, bukan digelapi. Ngerti nggak saudaraku ya? Kita harus menerangi, bukan malahan ketika kita bergaul sama banyak orang di marketplace, di tempat kerjaan kita, di keluarga, kita malah digelapi sama kegelapan. Tetapi kita harus menerangi mereka. Kita harus membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Amen. Ya, itu identitas kita, dan terlebih lagi identitas Kristus menjadi identitas kita. Itu yang luar biasa. Kita baca dalam 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21, sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan ada ayat juga mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 5. Oke, sama-sama baca lagi. Suara yang keras. 1, 2, 3. Akulah pohon anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab artinya ketika kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, berarti identitas Kristus menjadi identitas kita. Itu yang luar biasa. Kemanapun saudara pergi sebagai orang Kristen, orang percaya, saudara membawa identitas Kristus. Amin. Masih ada yang belum mengerti? Coba bilang sama sebelahnya. Supaya kenapa ada ngantuk, ini banyak yang ngantuk ya, muak, ada yang tidur. Coba bilang sama sebelahnya. Coba bilang sama sebelahnya. Identitas Kristus. Identitas Kristus. Itu identitas kita. Itu identitas kita. Ngerti nggak kamu? Ngerti nggak? Oke. Kalau nggak ada yang belum ngerti, ini aku ngerti kan? Kalau yang belum ngerti, kan dengerin firman Tuhan. Ya. Dan ketika identitas Kristus menjadi identitas kita, ya, ini ada sesuatu dampak ilahi yang luar biasa. Dampaknya luar biasa. Yang pertama adalah kita tidak berdosa lagi. Wow. Coba bilang wow. Wow. Coba bilang. Luar biasa, saudaraku. Kita nggak berdosa lagi. Saudara percaya? Amin. Amin. Tapi jangan melakukan dosa. Ya, karena apa? Tuhan sudah menebus kita, saudaraku. Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa-dosa saudara apapun juga, sehitam apapun juga, semerah apapun juga, Tuhan sudah buat putih seperti salju. Merah. Putih seperti salju. Sehingga kita diampuni. Amin. Amin. Tetapi ingat baik-baik, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Batasan dosa nanti saudara baca ya, Yakobus 4 ayat 17 di rumah nanti. Saudara bisa tahu, gak usah tanya Panatan, gak usah tanya pendeta. Wah, kira-kira itu dosa gak ya? Gak usah. Saudara baca aja ya, saudara tahu. Oh, ternyata gak boleh. Dosa itu tanya. Oh, Bu, itu dosa, itu gak boleh. Di mana batasannya? Baca ayatnya nanti di rumah. Ya, PR bahasa saudara ya. Sehingga saudara tahu, oh iya gak boleh. Dan jangan melakukan dosa lagi. Ya, itu yang pertama, dampak yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita dijadikan anak Allah. Kita diangkat menjadi anaknya, saudara. Yang dulunya bukan, tapi ketika kita percaya Yesus, kita diangkat menjadi anaknya. Itu wah, privilege yang luar biasa buat kita. Itu sesuatu yang dahsyat. Kita jadi anak-anak Allah. Ya.
Coba kita baca di dalam Galatia 3 ayat 26. Yuk. Ini bukti bahwa kita sebagai anak-anak Allah. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus luar biasa. Bila nama sebenarnya kita anak Allah. Bila nama sebenarnya kita anak Allah. Kita anak Allah. Ya, identitas kita harus benar, saudaraku. Amin. Kadang-kadang kita, aduh, saya mah nggak punya apa-apa ya. Aduh, saya mah begini, saya mah sakitan, saya mah miskin, saya mah kita anak Allah. Dan luar biasa, saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika kita anak Allah, kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita baca lagi ayatnya. Semakin menarik ya. Kita baca lagi Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7, baca sama-sama. Udah mulai tersenyum, ada yang mulai bangun dari tidur. Ya, 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita adalah ahli waris Tuhan. Amin. Luar biasa. Kalau di sini ada konglomerat, taruhlah saya sebut namanya Bapak Abun misalnya. Bapak Abun seorang konglomerat. Saya diangkat jadi anaknya. Kebagian warisan nggak? Dia punya hartanya 1 triliun. Saya 100 miliar nggak dapat kali ya? Karena sudah ada anak, sudah diangkat menjadi anak, udah ada suratnya. Nathanael menjadi anak Bapak Abun. Sehingga ketika Bapak Abun membagi warisan, Nathanael kebagian 60%. Misalnya seperti itu. Kita diangkat anak oleh Tuhan, saudaraku. Kita ahli waris kerajaan Allah, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan itu identitas kita, itu kita semua, saudaraku. Amin. Haleluya ya. Dan kalau kita posisi kita sebagai anak, ingat ya, kita anak, bukan keponakan. Kita ini anak, bukan sahabat, bukan teman, tapi anak. Berhak untuk mendapatkan ahli waris. Berhak mendapatkan warisan daripada Allah, ya. Dan kalau kita anak, prioritasnya biasanya utama, paling penting. Siapa di sini punya anak? Yang udah punya anak, pasti kalau mama cucu, ini katanya aku butuh ini untuk sesuatu yang baik. Lagi gak punya duit nih, dikasih ya? Pasti disusahain. Bentar ya, 2 kali 24 jam, mama pasti ada uang buat kamu ini. Ini penting, soalnya misalnya buat untuk kuliah. Ya pasti percaya. Wah, tiba-tiba dapat uang dikasih buat anaknya. Prioritas utama. Ketika kita menjadi anak tuh kita prioritas dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, itu sesuatu yang dahsyat. Sebagai posisi sebagai anak yang dahsyat untuk kita semua, saudara ya. Dan kita sebagai ahli waris, kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, yang kedua adalah ketika kita menjadi anak Allah, ya, fungsi kita harus membawa damai. Itu ada di firman Tuhan. Banyak sekarang orang-orang percaya, ya, tanda kutip, itu tidak membawa damai. Ketika dia ada di partai, ketika dia ada di tempat pekerjaan, ketika dia ada di rumah, tidak membawa damai. Tuhan bilang ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus membawa damai. Peacemaker. Coba kita baca ayatnya, ya. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Artinya kemanapun saudara pergi, saudara harus membawa damai. Kemanapun saudara ada dimanapun saudara ya, saudara bukan membawa gosip, membawa fitnah, ya, atau membawa masalah, tetapi saudara harus membawa damai dimanapun saudara berada. Ya, itu yang kedua. Ya, dampak yang sangat luar biasa itu kita dijadikan sebagai anak Allah. Yang terakhir adalah kita punya warga negara surga. Amin. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Filipi 3:20. Ini puji Tuhan ya. Kita yang sudah usia 17 pasti punya KTP ya. Tetapi kita semua yang percaya Yesus, kita punya warga negara surga. Ya, kita baca Filipi 3:20. 1, 2, 3. Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Terus dan
dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Lukas 10:20, satu ayat lagi. 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh kita. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ayo semuanya bersukacita, haleluya. Ini bukan cerita kisah panjang kok, tapi janji Tuhan buat kita semua. Kita punya warga negara surga. Beberapa teman saya waktu zaman kuliah, dia senangnya luar biasa, senang banget. Ya, kenapa sih kamu sampai senang banget begitu? Ya, sekarang ada dua begitu. Kemudian bikin syukuran besar-besar kayak pernikahan gitu. Karena memang dia orang kaya. Terus apa yang terjadi? Dia kenapa dia senang banget? Dia dapat green card. Ternyata susah dapat green card, suruh. Dan dia ketika dapat itu sekeluarga dapat green card, bebas untuk pulang PP ke Indonesia lagi, harus perpanjang lagi. Pokoknya udah semua dapat ya green card. Wah, senang banget. Kita apalagi suruh ya, kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari green card. Suruh. Kita punya warga negara surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, haleluya. Nah, itu 3 dampak ilahi yang luar biasa. Suruh. Yang pertama tadi apa? Kita tidak berdosa lagi. Yang kedua, kita dijadikan sebagai anak Allah. Yang ketiga, kita punya warga negara surga. Ya, luar biasa. Dan dampaknya, nah ini dampaknya. Ketika identitasmu benar, maka saudara akan hidup dalam kelimpahan. Ini yang dahsyat. Ketika identitas kita benar di dalam Kristus ya, itu kita punya hidup dalam kelimpahan. Ya, kelimpahan ini bicara soal damai, sukacita dan berkat. Bukan hanya kelimpahan tuh kita tiba-tiba punya mobil mewah, ya enggak. Itu bicara soal sukacita, soal damai, dan soal berkat, baik secara rohani dan juga secara jasmani. Ya. Namun seringkali, suruhku ya, kita baca dulu. Iya nggak apa-apa. Bentar. Namun seringkali ya, orang percaya kehilangan kelimpahan. Kenapa? Kenapa orang bisa kehilangan kelimpahan? Seharusnya kita punya kelimpahan itu. Dicuri si iblis, ya. Lagi dengerin firman Tuhan, karena AC-nya udah bener ya Pak Gembala ya. Kemarin kepanasan, saya kipas-kipas. Lebih baik kepanasan kipas-kipas daripada tidur sekarang. Amin, amin. Ada apa ini? Amin. Ini di gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setengah jam saya tidur. Ya. Apalagi kalau gereja besar yang saya lihat di LSK, di IFGF, di Gilgal, di kursinya empuk, seru ya, ada tempat. Itu bisa decline gitu ya. Itu orang-orang bisa banyak yang tidur. Saya ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal ya. Ada kelemahan juga. Ya, gereja-gereja yang besar yang enak, terlalu enak ya. Orang bisa tidur. Coba cek. Nanti cek ya. Di survei. Ketika firman Tuhan, sekalipun hamba Tuhan yang hebat di sana ada, coba lihat berapa orang yang tidur. Walaupun misalnya cuma 1 detik atau 1 menit. Oh iya, amin. Tidur lagi ya. Ya, soalnya jangan tidur ya kalau di gereja ya. Nanti tidurnya setelah pulang dari gereja ya. Judean ya. Tadi sampai yang mana kita? Orang dalam dicuri iblis. Ya, mencuri berkat. Iya, karena dicuri sama si iblis. Ya. Datang terlambat dicuri sama si iblis. Kamu tadi harusnya bersukacita, baru datang sekarang. Poin terakhir. Gak apa-apa, ntar kamu baca ya di notulen kebaktian ada ya. Saudaraku, kita kelimpahan itu bisa dicuri sama si iblis. Ya, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dia mencoba untuk
damai, mencuri sukacita itu, ya, mencuri berkat yang seharusnya menjadi milik kita. Tuhan udah kasih, tetapi iblis akan mencuri. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Gimana caranya? Tingkatkan relationship saudara dengan Tuhan. Tambah hari lebih sering lagi, lebih akrab lagi, dan semakin baik lagi. Itu saudara. Itu kuncinya. Agar apa? Agar iblis tidak mencuri damai, tidak mencuri berkat, tidak mencuri sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Ya, amin. Haleluya. Jadi ingat, ketika identitas Kristus menjadi identitas kita, kita akan alami apa? Kelimpahan. Ketika identitas Kristus menjadi identitas kita, dampaknya apa? Kita akan alami kelimpahan. Itu janji Tuhan, saudara. Ya, itu janji Tuhan buat kita semua. Amin. Pada siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Haleluya. Dulu sekarang sampai selamanya. Yes, amin. Haleluya. Selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Katakan aku. Sembah Engkau, Yesus. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hello GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Kita sadari memang di dalam setiap kehidupan kita selalu ada tekanan dan tantangan. Oleh karena itu, kita harus berdiri teguh bersama Yesus di dalam setiap tekanan dan tantangan yang kita hadapi. Bersama Yesus, kita pasti mampu dan bisa. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, jangan sampai telat datang. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan ada Calvary Woman. Mari berfellowship bersama dan menjadi wanita yang kuat dalam Kristus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita ada Calvary Youth yang akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi di lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Jangan sampai lewatkan setiap firman-Nya yang dapat menyegarkan setiap kehidupan kita.
I see you all guys there. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan. Biar kita memperhatikan pengumuman-pengumuman yang tadi, House of Blessing minggu ini di rumah Ibu Dewi ya. Dan juga ada satu lagi yang tertinggal, minggu ini ada Midweek Worship Community yang akan tayang di hari Jumat jam 8 malam ya. Jadi nanti kami juga akan share linknya dan
berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kelimpahan-kelimpahan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan Yesus yang datang pada hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan sedang selesaikan masalah kami, yang dalam kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Karena kami percaya Tuhan pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami terjadi. Tuhan sedang kerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujian nama-Mu. Biarlah ketika kami keluar di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Dan kami bisa membuat orang-orang lain juga percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena cermin Kristus ada dalam kehidupan kami. Setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus. Ketika banyak orang bertemu dengan kami, mereka bertemu dengan Yesus, dan kami bisa menyaksikan tentang Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu Yesus, dari gagal sampai gagal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Happy Sunday, Jesus bless you.